Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama Kak Kamil, kita masih belajar matematika wajib kelas 10. Kita belajar bab persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Ini adalah video kedua yang ngebahas tentang bab ini. Nah, di video pertama, udah Kak terangkan, sebelum kita ngebahas persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak, ada bentuk pertidaksamaan yang harus kita pelajari terlebih dahulu. Di video pertama, kita udah belajar pertidaksamaan linear satu variabel. Di video kali ini, kita akan belajar pertidaksamaan kuadrat. Baru nanti kita akan belajar persamaan nilai mutlak dan pertidaksamaan nilai mutlak. Oke? Tujuannya kenapa? Kenapa harus seperti itu? Kenapa nggak langsung ke nilai mutlak saja? Biar nanti sewaktu kita belajar persamaan atau pertidaksamaan nilai mutlak, kita benar-benar paham dan benar-benar mengerti. Oke? Jadi, kali ini kita belajar pertidaksamaan kuadrat. Oke? Semangat belajar! Sebelumnya, waktu kelas 9 SMP, kita pernah belajar persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat itu bentuk umumnya AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0. Oke? Bentuk ini kita sebut dengan bentuk persamaan kuadrat. Syaratnya ya A-nya nggak boleh 0. Kalau A-nya 0, X kuadratnya hilang. Jadinya bukan lagi persamaan kuadrat namanya. Untuk pertidaksamaan kuadrat, kita tinggal ganti. Tanda sama dengan ini, tinggal kita ganti dengan tanda besar, atau boleh juga tanda kecil. Besarnya boleh pakai besar sama, kecilnya juga boleh pakai sama dengan kecil sama. A kuadrat tambah BX tambah C, besar dari 0, kecil dari 0. Atau bisa juga besar sama 0, kecil sama 0. Contohnya misalnya gini. Contoh. Misalkan kita punya pertidaksamaan kuadrat X kuadrat ditambah 5X lalu kemudian dikurang 6 besar dari 0. Oke, A-nya berarti 1 X kuadrat, B-nya berarti 5, C ini berarti itu nilainya min 6. Oke. Nah, gimana caranya biar kita bisa memperoleh berapa nilai X, berapa batas-batas nilai X yang memenuhi pertidaksamaan ini? Langkah-langkah untuk menyelesaikan pertidaksamaan ini ada beberapa langkah yang harus kita ikuti. Yang pertama, kita harus faktorkan. Masih ingat cara memfaktorkan persamaan kuadrat? Kalau kita punya X kuadrat tambah 5X kurang 6, maka kalau kita faktorkan, nanti bentuk ini harus kita ubah menjadi X dalam kurung, kemudian dikali sama X lagi. Oke? Ini nanti setelah X-nya ada tambah sekian atau kurang sekian. Nah, dalam menentukan angka-angka yang berada di dalam kurung ini, jadi angka di sini harus kita tentukan nanti berapa nilainya. Ada aturannya, ada tipsnya. Untuk menentukan angka di sini, maka kita harus memilih angka-angkanya kalau dikali itu harus sama dengan min 6. Dari mana tahu angka min 6? Dari sini. Oke, angka paling belakang ini, min 6. Jadi kalau dua buah angka yang titik-titik hijau ini kita kalikan, maka hasil kalinya harus sama dengan min 6. Terus, kalau kita jumlahkan, kedua angka yang di titik-titik hijau ini, kalau kita jumlahkan, maka jumlahnya harus sama dengan 5. Dari mana angka 5? Angka yang di tengah-tengah ini, angka 5. Oke? Positif 5. Cari angka, kalau dikalikan min 6, dijumlahkan 5. Coba. Biasanya paling gampang kalau saya nggak bisa langsung, uraikan aja dulu yang perkalian yang hasilnya min 6. Bisa 1 kali min 6. Oke? Kalinya jadi min 6. Bisa min 1 kali 6. Bisa 2 kali min 3. Bisa min 2 kali 3. Oke? Ini perkalian yang hasilnya min 6. Nah, di antara semua angka ini, mana yang kalau dijumlahkan, jumlahnya 5? Min 1 sama 6. Jumlahkan 5. Min 1 tambah 6, 5. Kalau 1 tambah min 6 itu nanti jadi min 5. Oke?
karena angkanya min 1 sama 6, maka itu nanti akan jadi X kurang 1 dan X tambah 6. Ini faktor dari X kuadrat tambah 5X kurang 6. Oke? Kalau udah kita faktorkan, maka langkah berikutnya, cari nilai X pembuat 0. Nilai X pembuat nilai 0. Cari nilai X sehingga persamaan kuadrat ini menjadi sama dengan 0. Atau sederhananya, masing-masing faktor ini samakan nilainya dengan 0. Jadi kalau faktor pertamanya adalah X kurang 1, maka tinggal tulis X kurang 1-nya sama dengan 0. Berarti nilai X-nya sama dengan 1. Kalau X tambah 6-nya kita samakan dengan 0, maka nilai X-nya nanti 6-nya pindah ke kanan, jadi X sama dengan min 6. X yang ini kita sebut nanti X pembuat nilai 0. Oke? Karena dia pertidaksamaan, maka nggak mungkin jawabannya X sama dengan 1 sama X sama dengan min 6. Jawabannya harus besar atau kecil. Maka langkah ketiga, buat garis bilangan. Buat garis bilangan dengan batas-batas X yang ada di sini. Jadi kalau kita buat garis bilangannya, karena X-nya ada 2, 1 sama min 6, maka min 6 ada di kiri. Oke? Kemudian 1 ada di kanan karena 1 lebih besar daripada min 6. Ada 3 daerahnya nanti. Garis bilangan ini akan terdiri 3 daerah. Kirinya min 6, antara min 6 sama 1, dan di kanannya 1. Nah, daerah mana yang menjadi himpunan penyelesaiannya, itu yang nanti akan kita tentukan. Yang keempat, baru tentukan daerah himpunan penyelesaian. Kita singkat saja jadi DHP. Gimana cara menentukan DHP-nya? Ada 2 cara. Cara pertama, uji nilai X. Oke? Ambil salah satu nilai X yang ada pada garis bilangan. Bebas saja angkanya, nggak boleh angka min 6 sama 1. Pokoknya selain min 6 sama 1. Angka berapapun. Dan yang paling gampang itu adalah nilai X-nya 0. Oke? Uji X sama dengan 0. Karena ini min 6, ini 1, maka 0 itu akan ada di antara min 6 sama 1. Di tengah-tengah ini. Kemana kita uji X-nya 0? Masukkan ke dalam persamaannya. X kuadrat ditambah 5X kurang 6. Kalau X-nya diganti sama 0, maka ini akan jadi 0 kuadrat. Ditambah 5 kali 0 kurang 6. 0 kuadrat itu 0, 5 kali 0 juga 0, kurang 6, jadi min 6. Oke? Sehingga kalau X-nya 0, hasilnya negatif 6. Kita nggak perlu ambil angkanya, hanya tandanya saja. Maka, daerah yang di tengah ini, itu akan menghasilkan nilai negatif. Karena hasilnya negatif 6, sini negatif. Oke? Terus gimana dengan yang kiri sama yang kanan? Selama dia punya nilai X yang berbeda, pembuat nilai 0-nya ini berbeda, maka angka di kiri, tandanya akan selalu selang-seling. Kalau ini negatif, maka kirinya pasti positif, kanannya juga positif. Jadinya selang-seling, positif, negatif, positif. Oke? Atau, kalau mau lebih cepat, kita nggak perlu uji. Atau, tak perlu uji. Tanda daerah yang berada di kiri, tanda daerah paling kiri akan sesuai dengan koefisien X kuadrat. Koefisien X kuadratnya tadi positif. Oke? Maka paling kiri ini tandanya pasti positif. Oke? Kalau seandainya X kuadratnya negatif, ubah aja jadi positif kalau kita kali min 1. Oke? Nanti kita lihat contohnya. Pokoknya tanda paling kiri sesuai dengan koefisien X kuadrat. Dan dia selalu selang-seling selama nilai X-nya dapatnya 2 buah. Positif, negatif, positif. Oke? Nah, terakhir, kalau kita udah tentukan tanda, DHP sesuaikan sama pertidaksamaan yang kita punya. X besar dari 0. Besar dari 0 itu berarti nilainya positif. Oke? Ini menunjukkan daerah yang diminta adalah daerah yang nanti bernilai positif. Yang mana yang positif? Ada 2 daerahnya. Kirinya min 6 itu daerahnya nanti menghasilkan nilai positif. Kanannya 1, ini juga daerah X yang nanti menghasilkan nilai positif. Karena ada 2 daerahnya, maka
Jawaban akhirnya, nilai X yang memenuhi adalah X kecil dari min 6. Kenapa kecil dari min 6? Kirinya min 6, itu kan kecil dari min 6. Atau, daerah satu lagi ada di kanannya 1. Kanannya 1 berarti lebih besar dari 1. X besar 1. Nah, inilah penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat yang kita punya. Oke? Kalau seandainya kita lagi ngerjain soal, apakah perlu dibuat serinci ini? Nggak perlu. Nanti kalau udah paham, jadi jauh lebih cepat. Kita nggak perlu bikin serinci ini. Oke? Sip, kita lihat contoh berikutnya. Misalkan kita punya pertidaksamaan X kuadrat dikurang 4X kurang 12 kecil sama 0. Apa yang pertama kita lakukan? Faktorkan. Ini kalau kita faktorkan, X kali X. Jadinya X kuadrat. Nah, berapa angka-angka yang ada di kurung ini? Ambil dari angka-angka yang ada di sini. Hasil kalinya harus min 12. Jumlahnya harus min 4. Coba, dikalikan min 12, jumlahkan min 4. Kira-kira berapa? Min 6 kali 2. Min 6 kali 2, min 12. Iya, kalau jumlahkan, min 4. Sehingga angkanya di sini min 6 sama plus 2. Terus berikutnya, cari nilai X membuat nilai 0. Masing-masing ini kita nolkan. X kurang 6 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 6. X tambah 2 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan min 2. Lalu berikutnya, buat garis bilangan. Kita buat garis bilangannya. Karena angkanya 6 sama min 2, maka min 2 itu akan ada di kiri, karena nilainya lebih kecil dari 6. 6 akan ada di kanan. Terus ingat, di video pertama kita belajar tentang garis bilangan, video sebelum ini. Kalau seandainya ada tanda sama dengan pada pertidaksamaannya, ini kan kecil sama, maka bulat ini nanti digambarnya berupa bulat penuh. Oke? Kalau nggak pakai sama dengan, bulatnya kosong. Kalau pakai sama dengan, bulatnya penuh. Nah, seperti yang Kak terangkan pada soal pertama, kita nggak perlu uji sebenarnya untuk menentukan tanda pada masing-masing daerah, kiri, tengah, dan kanan. Kita nggak perlu uji. Kita hanya perlu lihat koefisien X kuadrat yang soal ini, yang sebelum kita faktorkan. X kuadratnya koefisiennya positif, maka yang paling kiri ini pasti positif. Yang ini negatif, yang ini positif. Oke? Positif, negatif, positif. Akan selalu selang-seling kalau dia punya dua buah nilai X. Terus yang mana yang kita ambil? Yang positif atau yang negatif? Daerah mana yang menjadi himpunan penyelesaiannya? Lihat ini. Lihat kembali ke soalnya. Lihat ke pertidaksamaan sebelum kita faktorkan. Kecil sama 0. Kecil dari 0 berarti daerah yang nilainya negatif. Oke? Negatif ada di tengah-tengah. Antara min 2 sampai 6. Nah, karena daerahnya terletak di tengah-tengah antara min 2 sama 6, maka penulisan nilai X-nya min 2 kecil sama X kecil sama 6. X-nya terletak antara min 2 sampai 6 di tengah-tengah. Kenapa ini pakai sama dengan? Karena dia tadi bulat penuh. Min 2-nya bulat penuh, 6-nya bulat penuh, maka dua-duanya pakai sama dengan. Dan inilah penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat yang kita punya. Oke? Contoh berikutnya. Lagi. Misalkan, kalau kita punya pertidaksamaan min X kuadrat dikurang 7X tambah 60 besar sama 0 misalkan. Min X kuadrat tambah 7X kurang 7X tambah 60 besar sama 0. Nah, apa yang harus kita lakukan? Sebelum kita faktorkan, setiap persamaan kuadrat akan jauh lebih gampang difaktorkan kalau X kuadratnya ini koefisiennya positif. Biar koefisiennya positif, kita kali saja dengan min 1. Semuanya kali min 1. Oke? Sehingga nanti persamaan kuadratnya akan jadi X kuadrat min 7X kali min 1 plus 7X 60 kali min 1 min 60. Dan ingat, di video pertama kita belajar tanda pertidaksamaan kalau dikali atau dibagi bilangan negatif, dikali min atau dibagi min akan jadi terbalik.
kecil sama 0. Oke? Baru sekarang kita faktorkan. Coba, memfaktorkannya karena E kuadrat berarti masih X kali X. Kalinya harus min 60. Nih, yang di belakang ini. Jumlahnya, angka yang kita pakai, jumlahnya harus positif 7. Cari dua buah angka dikali min 60, dijumlahkan positif 7. Kita bisa mulai nebak dari min 60-nya. Min 60 itu berapa kali berapa saja? Bisa 1 kali min 60. Oke? Bisa min 1 kali 60. Tapi ini terlalu jauh, nggak mungkin jumlahnya 7. Bisa 2 kali min 30, bisa min 2 kali 30. Oke? Ini juga jauh, nggak mungkin jumlahnya 7. Berapa lagi? Bisa 3 kali min 20 atau min 3 kali 20. Jumlahnya kalau dijumlahkan juga bukan positif 7. Bisa 4 kali 15, min 15, atau min 4 kali 15. Jumlahnya, ini kalau dijumlahkan, juga nggak mungkin positif 7. Terus yang mana? Satu lagi bisa, 5 kali min 12, atau min 5 kali 12. Bisa jadi 7 nggak? Bisa. Min 5 sama 12, kalau dijumlahkan jadi berapa? Jadi 7. Oke? Min 5 tambah 12, itu hasilnya adalah 7. Sehingga ini tambah 12 kurang 5. Kita tulis yang positifnya duluan. X tambah 12 kali X kurang 5. Itu faktor dari X kuadrat tambah 7X kurang 60. Sekarang tinggal kita nolkan. Kita cari nilai X-nya. Boleh tulis X kurang X tambah 12 sama dengan 0, atau langsung saja X sama dengan min 12. 12-nya pindah ke kanan jadi min 12. Kalau X kurang 5 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 5. Buat garis bilangan. Min 12-nya ada di kiri, 5-nya ada di kanan. Karena ini ada sama dengannya, besar sama, maka bulatnya bulat penuh. Oke. Terus gimana tandanya? Karena tadi ini udah kita kali min 1, pertidaksamaan kuadratnya jadi gini. Ini pertidaksamaan kuadrat sebelum kita faktorkan, maka acuan tandanya ngambil dari sini. X kuadratnya koefisiennya positif, berarti kirinya positif, negatif, positif. Oke? Yang ini yang kita jadikan acuan, yang udah kita kali min 1, karena ini yang tadi kita faktorkan. Oke? Terus, yang positif atau negatif? Ya, lihat kembali tandanya ini. Kecil sama 0, berarti nilainya negatif. Yang nilainya negatif ada di tengah-tengah, antara min 12 sama 5. Sehingga batas-batas nilai X-nya nanti adalah min 12 kecil sama X kecil sama 5. X berada di tengah-tengah antara min 12 sama 5. Ini himpunan penyelesaian atau penyelesaian akhir dari pertidaksamaan yang kita punya. Oke? Sip. Kita lihat satu contoh soal terakhir. Misalkan kita punya pertidaksamaan 2x kuadrat ditambah 9x tambah 9 besar dari 0. Oke, sekarang ada angka 2 di depannya. Kalau ada angka di depan x kuadratnya, bukan angka 1, 2, 3, dan seterusnya, maka cara memfaktorkannya agak sedikit berbeda. Kalau 2x kuadrat, maka nanti jadinya 2x kali 2x dibagi 2. Oke? Kenapa bagi 2? Kalau 2x kali 2x kan nanti jadi 4x kuadrat. Bagi 2 biar balik lagi jadi 2x kuadrat. Oke? Kalau seandainya gini misalkan, kita punya 3x kuadrat di kurang 8x ditambah 4 misalkan. Maka ini faktornya nanti adalah 3x kali 3x dibagi 3. Oke, kalau 5x kuadrat, 5x bagi 5. Terus, dalam menentukan angka-angka yang akan kita masukkan di dalam kurung ini juga agak sedikit berbeda, terutama untuk perkaliannya. Kalau tadi, angka yang dipilih, hasil kalinya haruslah yang paling belakang. Sekarang enggak. Kalau dua buah angka yang titik-titik hijau ini kita kalikan, maka hasil kalinya harus sama dengan 2 kali 9. 2 kali 9. Jadi, yang kalinya haruslah A kali C. Ini yang kita kalikan. Oke.
2 kali 9. Berapa 2 kali 9? 18. Sementara jumlahnya masih sama. Jumlahnya adalah angka yang di tengah, 9. Tentukan dua buah angka kalau dikalikan 18 dijumlahkan 9. Ayo, berapa? Angka berapa dan berapa kalau kali 18 jumlahnya 9? 6 sama 3. 6 kali 3, 18. 6 tambah 3, 9. Berarti angka pada titik-titik ini adalah plus 6 sama plus 3. Oke? Sebelum kita selesaikan, coba yang di sebelah dulu. Yang ini juga sama. Kalau ini mau kita pilih angka-angka yang titik-titik hijau ini, maka kalau kita kalikan, haruslah 3 kali 4. Oke? Kalinya haruslah 3 kali 4. 12. Dua buah angka ini kalikan harus 12 nilainya. Dijumlahkan, harus bernilai min 8 yang di tengah. Min 8. Angka berapa dan berapa aja, kalikan 12, jumlahkan min 8. Ayo mikir, berapa? Min 2 sama min 6. Min 2 kali min 6, positif 12. Min 2 tambah min 6, negatif 8. Berarti kalau yang di sebelah ini, angkanya adalah min 2 sama min 6. Paham cara memfaktorkan dengan cara ini? Oke. Nah, karena ada bagi 2, kita pilih faktor mana yang bisa dibagi 2. 2x tambah 6, kalau kita bagi 2, maka hasilnya adalah x tambah 3. Oke? Yang ini nggak perlu dibagi 2. Karena bagi 2-nya udah dipakai, maka nggak ada lagi bagi 2-nya. Ini 2x tambah 3. Nah, baru kemudian kita cari nilai x membuat nilai 0. X tambah 3 sama dengan 0, maka x-nya min 3. 2x tambah 3 sama dengan 0, maka 2x-nya sama dengan min 3. Ini 2x ya depannya ya. 2x min 3. Berarti kalau x saja, biar jadi x, kita bagi 2, maka x-nya saja min 3 per 2. Baru kita buat sekarang garis bilangannya. Min 3 sama min 3 per 2. Siapa yang ada di kiri? Min 3 yang di kiri, karena min 3 lebih kecil nilainya daripada min 3 per 2. Oke, dan tandanya gimana? Positif, negatif, positif. Yang mau kita cari, yang besar dari 0. Besar dari 0 berarti yang nilainya positif. Mana yang nilainya positif? Dari min 3 ke kiri, dari min 3 per 2 ke kanan. Ini daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan yang kita punya. Oke, jadi batas-batas nilai x-nya kirinya min 3, berarti x kecil min 3. Atau, ada satu lagi, kanannya min 3 per 2. X besar dari min 3 per 2. Ini jawaban yang kita cari. Oke? Nah, kalau yang ini misalkan, nih, sekalian aja kita buat ini jadi soal baru. Misalkan ini kecil sama 0. Tadi kan udah kita faktorkan, ada bagi 3-nya. Di antara 2 ini, mana yang bisa dibagi 3? 3x kurang 6 bisa bagi 3. Oke? 3x kurang 2. 3x kurang 6 kalau dibagi 3, 3x bagi 3, x. Min 6 bagi 3, min 2. Kalau kita buat nilai 0-nya, 3x ini sama dengan 2. Min 2-nya ke kanan, pindah jadi sama dengan 2. Kalau dibagi 3, x-nya sama dengan 2 per 3. Kalau ini x-nya sama dengan, x kurang 2 sama dengan 0, x-nya sama dengan 2. Sehingga kalau kita buat garis bilangan, yang di kiri nanti adalah 2 per 3, yang di kanannya 2. Karena ada sama dengannya, maka ini bulat penuh. Di pertidaksamaannya kecil sama, ada sama dengannya berarti bulatnya bulat penuh. Kemudian tanda daerahnya plus, min, plus. Yang mana yang kita cari? Karena ini kecil sama 0, berarti ini yang nilai negatif. Kecil dari 0 berarti negatif. Yang negatif ada di tengah-tengah, antara 2 per 3 hingga 2. Kalau dia di tengah, maka nulis x-nya 2 per 3 kecil sama x, kecil sama 2. X-nya di tengah-tengah, antara 2 per 3 sama 2. Kenapa pakai sama dengan? Karena ini bulat penuh. Oke? Sip. Kita cukupkan video kali ini, mudah-mudahan paham. Nah, video ketiga baru kita ngebahas tentang
persamaan nilai mutlak. Tasdahi alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.